Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Jaya Marianto dengan NIM 082111333022. Kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab soal nomor 3. Soal nomor 3 dari Fisika Matematika adalah seperti berikut. Seperti ini. Jadi NIM saya, karena NIM saya adalah terakhir 22, maka NIM soal yang saya kerjakan adalah soal nomor 22. Jadi soalnya seperti apa? Soalnya seperti berikut, yaitu misalkan sebuah partikel bermasa M diikat pada ujung sebuah tali panjangnya L, diayunkan ke arah vertikal, diatur fungsi Y, maka E total sama dengan MGL dalam kurung L plus cos theta. Tetanya adalah sudut ayunan partikel. Untuk menentukan ayunan partikel persamaan gerak partikel dapat menggunakan persamaan Euler Lagrange. Nah, di sini akan saya ilustrasikan untuk persamaannya sendiri seperti ini. Nah, seperti ini. Ini theta. Kemudian kita disuruh menentukan, kita sudah diketahui energi totalnya. Energi totalnya adalah E sama dengan M G L kali L plus cos theta. Maka terus di sini ditanya untuk menentukan ayunan partikel persamaan gerak partikel dapat menggunakan persamaan Euler Lagrange. Jadi di sini kita disuruh menggunakan Euler Lagrange untuk menentukan persamaan geraknya. Oke, jadi kali ini kita menggunakan Euler Lagrange. Euler Lagrange sendiri itu bentuknya seperti ini. D per dt dari, karena kebetulan sudut yang kita pakai adalah, kita gunakan koordinat umum dulu. Kita dikurangi do L per do I. Nah, sama dengan 0. Terus yang selanjutnya kita lakukan adalah kita menentukan ininya, setiap masing-masing ini, ruas ini sama ruas ini. Caranya gimana dari persamaan ini? Sebenarnya kita akan merubah persamaan yang ini menjadi ini kan sama juga dengan L kalau di mekanika Lagrange. Nah, L sendiri sama dengan T min V. Nah, ternyata persamaan ini itu sama hasilnya dengan persamaan yang ini, yang seperti ini. Untuk T-nya sendiri, dia itu setengah I dikali theta kuadrat. Terus untuk V-nya, yaitu sama dengan, dia sama dengan MGY. MGY. Nah, MG ini sebenarnya di MGL cos theta. Untuk setengah I theta kuadrat ini sebenarnya asalnya dari MGL kuadrat. Nah, jadilah seperti ini. Lalu kita coba pecah lagi I-nya itu. I-nya kan
seperti ini. Enggak ada. Terlalu cepat ini. Sebenarnya ini sama dengan ML kuadrat theta kuadrat. Kemudian kita coba lah, ini ketemu ya L ya. Ini L-nya. Kita dapat L-nya. Terus apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengisi ruas ini. Nah, dari persamaan ini yang kita lakukan adalah mengubahnya dalam bentuk theta. Kenapa? Karena ini kan sudut, dia kan bermain di dalam sudut. Maka nya ini yang koordinat umum kita ubah dalam koordinat theta. D per dt dl per d theta. L per d theta. Ini L per maaf delta dot sama dengan 0. Oke. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita coba turunkan satu persatu. Oke, untuk Y ini sebenarnya kita bisa ubah dalam bentuk L cos theta langsung aja, nggak apa-apa. Coba kita ubah dalam bentuk L cos theta. Oke, theta dot. Oke, kita coba untuk L-nya. Kita coba turunkan terhadap ini. Oke, benar. Bentar. Hmm. Hmm. Tapi kalau dipikir-pikir, harusnya dia tetap bisa. Tapi kalau dia memang theta itu tidak benar, eh, hmm, harusnya ini bukan kecepatan, bukan sudut, tapi ini percepatan. Sudut, jadi ini theta dot. Kenapa? Karena gini, gravitasi ini kan MGL kuadrat ini kan, kalau theta ini kan sudut kan. L kuadrat udah dipenuhi ini. Ini G ini kan sama dengan theta dot kuadrat kan, dibagi 2. Karena menurut saya theta dot kuadrat ini lebih relevan ke G daripada theta aja. Karena theta aja cuma berupa satuan. Ya, satuan. Jadi kalau ini kan L-nya pangkat 3, L-nya 1, gimana ya? Dari sini. L-nya ini, theta ini kan, kalau theta kan ada eh, per apa berupa jarak per satuan luas, persatuan jarak per satuan waktu. Nah, waktunya kuadrat. Nah, gravitasi juga kan waktunya kuadrat. L-nya ini juga kuadrat.
Menurut saya ini relevan karena sudut yang terbentuk adalah sudut ini. Sebenarnya lebih tepat yang ini, lebih tepat pendekatan seperti ini. Oke, bahwa itu kita coba turunkan dulu lah. Ini theta dot, ya kita coba turunkan untuk L do L per do theta dot theta dot kita dapatkan ini pasti ruas ini yang 0, maka sisa setengah kali theta dotnya diturunkan jadi 2 kali theta 2 kali M L theta dot dikurangi 0. Ini dicoret, sisa sehingga ini jawabannya sama dengan M L kuadrat, oke, ML kuadrat, kuadrat theta dot bentuk ini. Terus apa yang selanjutnya kita lakukan? Kita lakukan adalah menurunkannya lagi dalam dalam waktu. Kita turunkan d per dt. Oke, kita turunkan lagi dia terhadap d per dt. Maka akan kita dapatkan tetap sama ML kuadrat, namun tetanya menjadi theta double dot 1, 2. Nah, di sini kita dapatkan persamaan ini. Selanjutnya kita buat lagi persamaan untuk ruas ini. Untuk ruas ini kita tentukan juga do L per do theta. Maka oke, kita coba cek. Oke. Ya.
Hmm, oke, oke, jadi ini DL per D theta MGL sin theta ya teman-teman. Karena cos theta ini kita turunkan kan min. Gara-gara dibanding dia itu min, maka jadilah plus. Mulai dua persamaan ini. Selanjutnya kita masukkan ke dalam ini. Samaan ini. Di eh, kita pakai ini. Hmm, oke, jadi kita kan udah dapat ini. Udah dapat dua ini kita masukkan ke dalam ini, dua persamaan ini. Kemudian kita akan memasukkannya nilai-nilai tadi dua yang kita kotakin tadi kita masukkan ke dalam persamaan ini. Setelah itu kita dapatkan ini kan ml kuadrat theta double dot min mgl sin theta. Nah, untuk kasus ini khusus untuk menemukan sistem pergerakan partikel atau persamaan partikel kita harus mengandaikan sin theta ini itu dia kecil sekali sehingga kita dapat kita dapat mengasumsikan bahwa sin theta itu dia mendekati theta. Kita ganti sin theta ini menjadi theta. Oke, kita lihat di sini. Tulis G-nya. Ini untuk theta-nya saja. Nah, di sini ada variabel sama yaitu M, M, dan L-nya. Kita dapat theta double dot dikurangin G theta.
Nah, situ kita dapatkan apa? Kita dapatkan persamaan ininya, persamaan theta kita bagi L, maka kita dapatkan theta level dot min G per L. Sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan umum osilasinya. Ini adalah persamaan umum untuk osilasinya. Solusi dari osilasi persamaan umum ini adalah A, untuk A, untuk solusi umumnya A, untuk solusinya itu ada dua, yaitu sin theta sin G per L theta O G per L T akar G per L T terus dan dan untuk B-nya dan solusinya dari ini, dari theta, maaf, jadi theta jadi dan akan ini A, buat samaan di sini konstantanya A, dan B cos akar G per L T. Oke, inilah hasilnya. Maka untuk apa? Persamaan gerak partikel, persamaan gerak partikelnya ini. Nah, solusinya itu ini. Nah, untuk membuktikannya kita coba plot di dalam kalau kita plot, kalau kita lihat di dalam grafik, nanti hasilnya dia sinusoid ini. Sinusoidal. Ya, seperti ini. Kenapa? Karena persamaan yang kita gunakan adalah persamaan Lagrange. Persamaan tersebut menggunakan ini, kemudian kita dapatkan persamaannya. Nah, bandul ini kan secara umum kan kalau dia berosilasi, kalau tanpa disikan dia kan seperti sinusoidal, seperti ini, straight, seperti gini, straight, 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 gini kan dia berosilasi dia. Nah, seperti itu. Sama juga dengan kurva sin, dia itu kan berosilasi pada amplitude tertentu dan T yang tetap, T yang berubah-ubah. Duluan T-nya berubah-ubah. Kalau tidak berubah-ubah, dia seperti ini aja. Nah, seperti itu. Kemudian itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, oh ya, sebagai tambahan ini menggunakan metode analitik karena dari soalnya pun ini soal yang bisa dibilang analitik. Kemudian untuk programnya sendiri mungkin saya plot yang saya bisa lakukan sampai saat ini mungkin untuk grafik plot adalah grafik sin. Maka akan saya coba terlebih dahulu.
untuk mengupload grafik sin dan cosnya. Ini di kosong misalkan ini nanti saya akan beri ini UAS nomor 3 itu hasilnya berupa, maka yang kalau kita mau plot dia, maka kita harus mencoba melihat apakah benar yang seperti saya gambarkan secara analitik, yaitu berupa kurva sin theta. Oke, kita coba sin theta, karena sebenarnya kita sudah tahu T-nya sin X, jadi T sin X. Kita coba exploit, kita beri UAS bis UAS bis at nomor 3 F3. Di sini kita akan lihat, nah seperti inilah grafik sinusoidnya. Dan kita kalau kita mau mengupload sekalian juga di LS untuk kurva cosnya, maka kita juga dapat mengupload kurva cosnya juga. Nah, sini saya akan meng on. Nah, kurvanya pun akan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini osilasi kan, dia berosilasi pada amplitude tertentu. Di sini A sebenarnya itu persamaannya kan A ini sama dengan A theta di sini ya, theta tadi A sin X, dan untuk theta 1 J sin X, dan theta 2 B dikali cos dot product. Kita coba mengupload X sin X. Kita coba oke. Sini kita sudah punya theta kita. Sini kita mau nyoba X-nya. X-nya di sini saya coba rentangnya 0, dari 0 sampai 10. Kemudian kita plot, ya plot seperti biasa. Coba ini kita hapus. Plot dia secara X, theta 1, kemudian kita coba ini untuk ini apa yang akan kita dapat. Oh maaf, A-nya nggak didefinisikan. Misalkan A-nya sama dengan 1, kemudian B-nya sama dengan 1 juga. Oh maaf, X-nya salah tempat. Di sini. Oke. Kita coba hapus dulu. Nah, hampir seperti inilah kurva yang kita dapatkan dari osilasi tersebut. Nah, kita pecah menjadi 10. Kemudian coba misalkan ini kita batasi 0,2. Apa yang kita dapat? Nah, seperti ini. Kita titik ini menandakan bahwa ada dapat osilasi, dan
ketika sampai sini dia akan melambat. Sama seperti bandul, ketika dia di tengah dia ketika di sini dia mencapai jarak terjauh, namun dia meng, mengapa memiliki apa ya istilahnya waktu terpendek karena waktu terlambat. Jadi ini titiannya ya, semakin jaraknya dia uh, mana ya? Semakin jaraknya jauh. Jadi seolah bisa dibayangkan kalau dia itu bergeraknya semakin cepat. Kenapa? Karena di sini dituntut waktunya konstan. Waktunya konstan dengan tetanya konstan. Bahkan kalau tetanya konstan, terus jaraknya semakin jauh. Karena S sama dengan V kali T. Kalau T-nya konstan, ketika S-nya jauh, mau nggak mau V-nya harus cepat. Itu yang bisa diambil semuanya ini. Jadi, misalkan oke, kita coba untuk yang kita hold on dulu. X, theta 2 O straight. Oke, kita coba lihat lagi. Kita hapus dulu grafiknya. Nah, seperti ini. Cos pun seperti ini, namun cos awalnya aja yang beda. Sama kesimpulan jadi dari sini bisa saya simpulkan dari persamaan ini ya. Persamaan ini kita dapatkan secara analitik, kemudian kita mau membuktikan sih apakah dia itu persamaannya benar-benar sinusoid solusinya atau uh, ya yang sinusoid seperti ini sin dan cos. Ternyata benar, dia itu sinusoid. Dan kalau kita mau narik kesimpulan dari sini, sebenarnya kalau dia itu kalau semakin amplitude mendekati amplitudonya dia atau di satu atau di min satu, dia itu memiliki kecepatan yang kecil. Kecepatan kecil. Kita lihat bisa di sini dari grafiknya. Jadi semakin bola-bolanya ini semakin semakin rapat, kalau itu tandanya dianya semakin lambat. Namun ketika di sini lihat jaraknya antara bola lingkaran-lingkaran ini renggang banget di antara nol ini di titik nol. Nah, itu artinya apa? Kecepatannya tinggi. Itu secara analitik dan secara numerik. Bukan secara numerik, secara coding dan visualisasi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.